Haleluya, puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya pagi hari ini kita sudah ada di tempat ini, karena kita percaya bahwa ada sukacita di rumah Tuhan. Ketika kita datang dengan hati yang rindu untuk menyembah Tuhan, untuk menikmati Tuhan itu dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang akan melawat setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dia Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Nya. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar dan mulia. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas
bangkit berdiri semua. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, layak dipuji, disembah. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Haleluya. Mari naikkan setiap penyembahan di hadapan Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Oh, kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji, disembah. Haleluya. Oh Tuhan, kami rindu menikmati Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, layak dipuji, disembah Kau Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Lagi katakan layak dipuji, disembah. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan, Raja atas segala raja, nama-Mu besar, nama-Mu besar, nama-Mu besar, nama-Mu besar Tuhan, besar, termulia. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang layak untuk dipuji dan disembah, Allah yang layak untuk diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Sungguh kebaikan-Mu kami boleh nikmati pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di rumah-Mu, kami boleh ada di tempat ini Tuhan,
di hari-hari yang sulit ini Tuhan. Kami percaya ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Karena Engkau mengasihi setiap kami. Dan kami ada di tempat ini hanya dengan satu hati kami. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Sebab hanya Engkau Raja di atas segala raja. Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Lawat kami, urapi setiap kami. Setiap pujian yang kami naikkan kepadamu, kami percaya itu boleh memberkati kami dan menguatkan kami. Kami boleh menjadi umat-umat yang menang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat silakan duduk. Saya percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang besar, dan saya percaya kita juga meyakini di dalam setiap hati kita bahwa hanya Dia Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Dan Tuhan yang besar itu, Dia ada di tempat ini, Dia ada di tengah-tengah kita. Itu sebabnya mari kita mau bahas setiap pujian kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Oh, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Haleluya. Besar, besar, besar Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Haleluya. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Haleluya. Dia Tuhan yang besar, besar. Besar, haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri semua. Tuhan Allah di tengah kita besar, amin. Amin. Haleluya. Itu sebabnya kita mau terus memuji dan mengagungkan Dia. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya,
kekal kuasanya. Haleluya. Oh, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Mari sama-sama katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus. Yesus Allah perkasa, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpuji namanya, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Haleluya. Yesus Allah, lagi katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Haleluya. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Lagi katakan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di nama Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini. Hadirat yang memulihkan setiap kehidupan kita. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan
dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Haleluya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan sebelum kita mau nikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Hadirat Tuhan ada di tempat kudus-Nya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kita. Hadirat yang memulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh, hadirat-Mu memenuhi
bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Dengan kasih Kristus nanti Bapak Timotius akan berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sungguh Tuhan, kami rindu untuk kami boleh bersujud Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh hati kami rindu Tuhan, kami boleh senantiasa memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur di pagi ini Tuhan. Kalau kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh datang ke bait-Mu Tuhan. Untuk kami boleh memuji, memuliakan akan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan, untuk setiap kekuatan yang Kau nyatakan di dalam tubuh jasmani kami Tuhan. Bapa yang baik, pagi ini Tuhan kami menyiapkan hati kami. Tanah subur kami ini Tuhan, untuk Kau sirami dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau menutup bungkus hamba-Mu Tuhan, yang sebentar akan menyampaikan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sebentar juga boleh kami terima. Tidak hanya kami terima mentah Tuhan, tapi kami boleh melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, memberkati setiap kami Tuhan, yang pagi ini sudah melayani-Mu Tuhan. Tetap memberikan pada kami hati Tuhan, untuk setia melayani-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau menyiapkan hati kami, waktu kami Tuhan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan semuanya Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, apabila pada pagi hari ini ada di tempat ini ataupun di rumah Bapak Ibu masing-masing yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan, apabila ada di tempat ini dapat hadir bersama-sama dan kita akan berdoa, dapat bangkit bersama-sama, kita akan berdoa. Terima kasih. Ku di tangan-Mu, di pikiranmu.
dalam surga, kami sungguh bersyukur karena di dalam hatimu, dalam pikiranmu, di dalam rencanamu lah kehidupan setiap kami. Bahkan saudara-saudara kami, keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran, bahkan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu setiap langkah hidup mereka ada dalam pikiran, ada dalam hati Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Hari ini kami menyerahkan mereka, tuntun mereka Tuhan, pegang mereka, berikan mereka perlindungan di dalam tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang memberi kemenangan, yang kiranya akan menuntun setiap langkah hidup mereka untuk menjadi umat-umat-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan, yang hidup sungguh mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam iman yang teguh, dan hidup mereka dapat memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah mereka dengan kesehatan, kekuatan, seluruh keluarga. Biarlah menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan menyerahkan setiap keluarga-keluarga ini di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, saya kembali menghimbau Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah, saya berharap selama ibadah kita benar-benar memperhatikan pemakaian masker, menutupi mulut dan hidung. Apabila Bapak Ibu membutuhkan masker bedah atau masker semacam ini karena mungkin masker kain kurang nyaman digunakan dalam waktu lama, Bapak Ibu bisa menghubungi para penyambut jemaat untuk dapat digantikan selama mengikuti ibadah. Ya, saya berharap semua yang kita lakukan ini juga akan dapat saling melindungi satu dengan yang lain. Terima kasih untuk kerjasama yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Jerry Ma'arinde. Kami persilakan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ada haleluya Bapak Ibu, mari kita sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Terima kasih kepada gembala yang memberi kesempatan kepada saya pagi hari ini untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan manfaatkan waktu yang singkat ini 30 menit ke depan untuk belajar firman Tuhan. Kita langsung saja membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Ada beberapa ayat yang akan kita baca di pasal yang kelima itu. Yohanes pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-6, 7, 8, 9. Secara keseluruhan kita akan belajar dengan judul perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Mari kita lihat ayat-ayat itu. Bapak Ibu bisa mengikuti membacanya. Yohanes pasal yang kelima, ayat 6. Saya akan baca untuk kita sampai ayat yang ke-9. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." 8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sampai di situ. Ada sepotong kalimat tetapi di ayat yang ke-9, tapi saya baca hanya sampai di kata berjalanlah. Puji Tuhan. Renungan pagi hari ini saya beri judul, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Seperti yang sudah Bapak Ibu lihat. Tuhan tahu apa yang kita perlukan.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya kembali ke pembacaan awal. Saya baca ayat yang ke-5, berkata begini. Yohanes pasal 5, ayat yang ke-5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berapa lama dia sakit? 38 tahun. Ini satu waktu yang saya yakin. Saya coba cari referensi, apakah orang itu sakit di rumah kemudian dia dengar ada penyembuhan di kolam Bethesda kemudian dia dibawa ke situ? Tidak. Memang dia sudah 38 tahun ada di kolam Bethesda itu. Bethesda artinya rumah belas kasihan. Rumah belas kasihan. Tetapi orang lumpuh ini tidak mengalami hal itu. Tidak mendapatkan belas kasihan. Kira-kira saya mengumpamakan kita semua saat ini Bapak Ibu yang ada di balkon, di tempat ini Bapak Ibu juga mungkin yang menyaksikan ibadah ini di rumah. Kita semua hari ini ada di kolam Bethesda, maksudnya ada di Serambi Salomo. Di depan kita ini ada kolam Bethesda. Kita kira-kira ini orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, kita semua. Dan saya yakin memang doa kita, setiap kita ada masalah, ketika kita menghadapi sakit penyakit, doa kita, Tuhan selesaikan masalahku, Tuhan sembuhkan aku. Dan saya aminkan doa itu pasti didengar oleh Tuhan. Tetapi dari sekian banyaknya kita yang ada di sekitar kolam Bethesda itu, ada satu orang yang sudah 38 tahun tidak sembuh-sembuh. Jadi pertanyaannya bagi kita, apa perhatian kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Kita memang berkata terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Yesus baik, saya sudah sembuh. Tapi di antara kita ada satu orang yang sekian lamanya kita sudah mengalami belas kasihan Tuhan. Tapi orang itu tidak mengalami apa-apa. Mari kita belajar Bapak Ibu. Orang lumpuh ini bukan tidak bisa disembuhkan. Mari kita lihat buktinya. Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Bapak Ibu bisa mengikuti beberapa ayat yang saya baca. Yohanes pasal 5 ayat yang keempat berkata begini. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Kalimat selanjutnya, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Bapak Ibu bisa buat daftar penyakit, termasuk di dalamnya lumpuh. Seharusnya sembuh. Tetapi kenapa dia harus menunggu 38 tahun ada di sana? Tidak sembuh. Sekali lagi, bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Khususnya dalam pembacaan ini, ketika malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan air itu. Semua penyakit. Sekali lagi saya ulangi, apapun penyakitnya kita buat daftar penyakit. Bapak Ibu melihat saya sehat ya, amin, puji Tuhan. Tapi sebenarnya sudah banyak sakit juga di dalam tubuh ini. Sakit lutut, sakit ini, ya sudah macam-macam penyakit. Puji Tuhan, masih sehat sampai hari ini. Belum terganggu dengan aktivitas yang bisa saya kerjakan. Dan saya yakin kita semua juga seperti itu. Sudah berdoa, amin, Tuhan sembuhkan. Saya yakin Tuhan sembuhkan. Itu menjadi iman saya. Sekali lagi, orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda itu bukan tidak bisa disembuhkan. Bisa, terlalu mudah. Ketika malaikat Tuhan turun ke kolam itu, semua orang yang masuk ke dalam kolam itu bisa disembuhkan, apapun penyakitnya. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, mari kita belajar tentang hal ini. Apa yang menyebabkan orang ini tidak bisa sembuh? Tentu ada faktor-faktor yang menyebabkan orang ini tidak bisa sembuh. Ayat 4 menegaskan semua bisa sembuh Bapak Ibu. Maaf. Tidak ada penyakit yang dikecualikan, semua bisa sembuh. Ini kita perlu belajar Bapak Ibu. Ada masalah dalam keadaan situasi yang terjadi. Sekali lagi, apa yang menyebabkan orang ini tidak bisa sembuh? Mari kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang.
yang saya catat di sini, faktor yang menyebabkan orang itu tidak bisa sembuh, bukan karena tidak ada kuasa Tuhan. Sebab kita sudah baca tadi di ayat yang 4, semua jenis penyakit, termasuk kalau corona yang ada saat ini, waktu itu sudah ada, pasti sembuh Bapak Ibu. Pasti sembuh, saya yakin itu. Yang menyebabkan orang lumpuh ini tidak bisa sembuh, yang pertama mari kita lihat ada 3 hal. Saya catat di sini, di ayat yang ke-7 bagian pertama itu. Tidak ada, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini apabila airnya mulai bergoncang. 1, tidak mendapat dukungan. Orang lumpuh ini tidak ada yang mendukung dia. Tidak ada yang memberi perhatian kepada dia. Dengan kalimat Tuhan tidak ada Bapak Ibu. Kita sudah disembuhkan semua. Tapi yang satu orang itu tidak ada yang memberi dukungan, tidak ada yang memberi perhatian kepada orang itu. Tidak ada yang mau peduli. Kasihan sekali orang lumpuh ini. Orang-orang yang ada di situ tidak mau tahu keadaan orang lain, termasuk orang yang ada saat itu yang sudah 38 tahun. Orang lumpuh ini ditinggalkan, dibiarkan, tidak diperhatikan. Wah, ini sangat kasihan. Intinya yang pertama, orang lumpuh ini tidak bisa sembuh bukan karena penyakitnya itu terlalu luar biasa. Yang pertama, karena tidak ada dukungan dari siapa-siapa. Biar ini juga menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat. Mungkin hari ini di antara kita juga ada yang mengalami hal seperti orang ini. Tuhan, kalau lain ditolong, kok saya belum ditolong Tuhan? Mungkin kita juga hari-hari ini dalam pergumulan yang sama. Kita melihat orang lain mengalami mujizat, tapi kok kita ditinggalkan dan dibiarkan sendiri. Tidak ada yang mau tahu dengan keadaan kita hari-hari ini Bapak Ibu. Tidak ada yang mau peduli, tidak ada yang mendukung kita. Saya ingin katakan kepada kita semua Bapak Ibu, tidak apa-apa. Sebab memang dunia sekarang seperti itu. Tidak masalah. Jangan dipikirkan hal itu. Kalau kita dibiarkan sendiri, kalau ada orang yang melupakan kita, tidak masalah. Ingat, kita sudah membaca firman Tuhan ini. Orang lumpuh ini pun mengalami hal yang sama. Dibiarkan, ditinggalkan, tidak dipedulikan, tidak ada dukungan. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini, sorry ya, saya sibuk. Padahal kita tahu orangnya bisa. Mungkin juga ada kata-kata yang lebih keras lagi yang kita dapatkan. Ya hidup mau usaha sendiri dong. Ya bekerja, bergerak dan lain sebagainya. Tidak ada yang mau bantu, tidak ada yang mau peduli, tidak ada yang mau mendukung. Itu sebabnya orang lumpuh itu masih ada dalam keadaan seperti itu dan harus menunggu 38 tahun. Satu waktu yang saya katakan, saya yakin ini satu hal yang sungguh berat untuk dia lewati. Hari-hari ini mungkin kita mengalami hal yang sama juga, berat perjalanan kita. Sendiri, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang memperhatikan kita. Tapi saya ingin katakan kepada kita, Tuhan tahu apa yang kita alami. Amin. Mari kita katakan amin. Sekali lagi amin. Tuhan tahu apa yang kita alami. Kalau saat ini kita mengalami kesendirian, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, saya ingin katakan kepada kita, Tuhan tahu apa yang kita alami. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta apa? Agar kita percaya. Ada mujizat di dalam Tuhan, agar kita percaya. Bapak Ibu, mari poin yang pertama ini menjadi perenungan kita, untuk kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Sekalipun saat ini orang lumpuh itu belum sembuh.
Sebab dia dibiarkan sendiri, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Saya langsung poin yang kedua. Apa yang menyebabkan orang ini tidak bisa sembuh? Sekali lagi, semua penyakit ketika ada di dalam kolam itu, maksudnya orang yang sakit itu masuk ke kolam itu, goncangan terjadi, semua jenis penyakit bisa disembuhkan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Faktor kedua yang menyebabkan orang ini tidak bisa sembuh, karena semua orang lebih mementingkan diri sendiri. Lebih mementingkan diri sendiri. Kebutuhan saya, keperluan saya, kesehatan saya, yang penting saya, yang penting saya. Ayat yang ketujuh, kita sudah baca tadi, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku. Bapak Ibu, sekali lagi peristiwa ini terjadi di kolam Bethesda, yang artinya Bethesda itu rumah belas kasihan. Tetapi rumah belas kasihan tidak sesuai dengan kenyataan dari arti nama Bethesda itu. Di situ orang lumpuh ini tidak menemukan belas kasihan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita orang Kristen artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu artinya dia akan memperlihatkan karakter-karakter ilahi, karakter Kristus. Termasuk di dalamnya belas kasihan, Bapak Ibu. Ada banyak peristiwa ketika Yesus melayani, dikatakan begini, tergeraklah ia oleh belas kasihan, masgullah hatinya oleh belas kasihan. Masih adakah perasaan itu dalam hidup kita? Saya yakin melalui firman Tuhan ini akan mengingatkan kita dan menyegarkan kita kembali. Bukan hanya kita sekedar nama orang Kristen, tetapi kita juga akan menampilkan karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat sekali lagi ayat yang ketujuh. Jawab orang itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini apabila airnya mulai bergoncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yang kedua tadi kita lihat, karena semua orang lebih mementingkan diri sendiri. Tidak ada kepedulian, tidak ada yang mau tahu, semua hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Saya berdoa kita semua jemaat GPD LSAD Magelang, sifat-sifat dari Tuhan Yesus itu dapat dirasakan dan dialami oleh orang lain. Amin. Amin Bapak Ibu. Sifat-sifat dari Tuhan Yesus itu dapat dinikmati oleh orang lain. Apa gunanya mereka tahu kita orang Kristen, percaya kepada Tuhan, tapi tidak menampilkan sifat-sifat ilahi. Alkitab memang sudah berkata, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius pasal 24 ayat yang ke-12. 2 Timotius 3 ayat 1-3. Kejahatan di akhir zaman. Orang akan mencintai dirinya sendiri, egois dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin katakan kepada kita, tidak seharusnya kita yang percaya kepada Tuhan mengalami hal itu. Kita akan menampilkan hal-hal yang baik sebagaimana Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Ada begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan belas kasihan. Jangan dulu di luar sana. Di antara kita sesama jemaat, ada begitu banyak orang yang membutuhkan belas kasihan. Apa yang kita lakukan hari-hari ini? Kita cuma cukup berdoa untuk mereka, puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita berdoa. Tapi lebih daripada itu yang bisa kita lakukan, masih ada yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mereka. Tergeraklah belas kasihan, sebagaimana Yesus ketika melihat orang itu. Yang ketiga, apalagi yang menyebabkan orang ini, apa yang menyebabkan orang lumpuh ini tidak mengalami kesembuhan? Yang pertama dan kedua kita sudah lihat tadi. Yang ketiga, masih ayat yang ke-7. Saya akan baca ayat yang terakhir. Kalimat yang terakhir maksudnya. Orang lain sudah turun mendahului aku. Orang lain sudah turun mendahului aku.
Sebab dikatakan siapa yang duluan, dia yang sembuh. Dan orang lumpuh ini tidak pernah menjadi orang yang tercepat. Maklum dengan keadaannya. Yang lumpuh tidak bisa berjalan tentu Bapak Ibu. Dan dia tidak pernah mendahului. Selalu didahului orang. Ternyata Bapak Ibu, di sana tidak berlaku budaya antri. Siapa cepat dia dapat. Tidak ada belas kasihan, tidak ada yang mau mengutamakan orang lain. Semuanya untuk diri sendiri. Dan hal-hal ini yang menyebabkan Bapak Ibu, dia katakan tidak ada orang yang menurunkan aku. Aku mau masih berjalan ke sana. Orang sudah mendahului, artinya Bapak Ibu mendahului apa? Seharusnya jatahnya dia. Seharusnya dia yang maju duluan. Tetapi orang mendahului. Tidak mau tahu siapa dia. Keadaan kita sekarang juga seperti itu Bapak Ibu. Yang sangat jahat. Bahkan mungkin keluarganya pun tidak ada yang mau pedulikan. Rasa kebaikan itu, ingin berbuat baik itu sangat jarang Bapak Ibu. Dan itu tidak didapatkan oleh orang lumpuh ini. Ataupun orang lain, kita sudah disembuhkan, ayo mari kita tolong dia. Kita sudah diberkati, mari kita tolong berkati dia. Kita sudah dipelihara, Tuhan juga titipkan untuk memelihara mereka. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kalimat-kalimat belas kasihan itu tidak ada di sana. Tidak didengar dan tidak bahkan pun apalagi dialami oleh orang lumpuh ini. Belas kasihan, kebaikan itu tidak ada di sana. Pelajaran yang dapat kita ambil Bapak Ibu, kelumpuhan rohani kadangkala terjadi bukan karena Tuhan tidak bisa sembuhkan. Sekali lagi, kelumpuhan rohani kadangkala terjadi bukan karena Tuhan tidak turun tangan. Ingat, saya ingin katakan kita semua yang ada di bawah ini di balkon, Bapak Ibu juga yang menyaksikan acara ini di rumah. Kita ini adalah rekan kerjanya Tuhan. Tuhan bisa saja, sekali lagi, Tuhan bisa saja menyatakan kuasanya tanpa melalui kita. Tapi untuk apa kita ada di sini kalau kita tidak menjadi perpanjangan tangannya Tuhan? Tuhan bisa saja menyatakan belas kasihan kepada siapa saja. Bahkan saya yakin kita semua ada di tempat ini karena belas kasihan Tuhan. Tetapi saya tahu juga, khususnya saya ada di tempat ini karena ada belas kasihan dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya orang Sulawesi, orang Sangir, bercita-cita ke Surabaya untuk mengadu nasib. Tiba-tiba saudara sepupu saya berkata begini, Jar, kau mau ikut saya? Karena saya tahu dia dari luar pulau, saya langsung berkata, iya. Saya yakin dia akan membantu saya untuk memperbaiki nasib kehidupan kami. Tetapi tidak disangka Bapak Ibu, dia mengajak saya ke gereja, ke pastori. Saya hanya seperti yang ditarik, seperti lembu yang ditarik, ikut saja. Dia ketika sampai di pastori, dia katakan kepada Bapak Gembala, Om, Jerry ini mau baptis karena dia mau sekolah Alkitab. Saya iya saja Bapak Ibu. Singkat ceritanya besok pagi baptis, sorenya melakukan perjalanan dari Manado ke Sulawesi Tengah, ke Poso, ke Tentena, kampung halamannya Ibu Gembala. Almarhum Bapak Gembala kita, sekolah Alkitab, 3 hari perjalanan bis dari Manado ke Tentena, tahun 93. Semua dibiayai Bapak Ibu, semua Bapak Ibu bisa buat daftar kebutuhan saya, semua dibiayai, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Anggapan saya, dia ajak saya untuk pergi ke Surabaya, saya tahu dia kerja di Surabaya.
Jadi kalau saya seperti ini, karena saya juga mengalami belas kasihan dari seseorang. Saya tidak tahu hari ini Tuhan perhadapkan kepada kita, dan itu akan menjadi kenangan yang indah. Yang mengajak saya sekolah Alkitab tahun 93, hari ini dia sudah dipanggil oleh Tuhan, maksudnya beberapa tahun lalu, 10 tahun lalu. Dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Melayani pekerjaan Tuhan di Kalimantan Timur. Diserang malaria tropika, meninggal dunia di sana. Saya pun tidak berkunjung, karena saya tidak tahu tempatnya di pedalaman Bapak Ibu. Sudah dipanggil oleh Tuhan. Sekalipun dia sudah dipanggil oleh Tuhan, tapi saya tidak bisa melupakan dia, karena termasuk ada peran yang besar dari dia untuk saya sampai hari ini. Bapak Ibu, dan itu menjadi kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Tidak bisa saya lupakan dari memori saya. Saya mengalami kebaikan, belas kasihan. Saya ingin katakan juga kepada kita semua yang hadir Bapak Ibu. Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Saya yakin ada peluang-peluang yang Tuhan taruh untuk kita dapat menyatakan belas kasihan itu. Mari bangkitkan itu Bapak Ibu. Bela rasa, perhatian, kepedulian. Orang lumpuh ini harus menunggu 38 tahun. Karena sekali lagi, tidak ada belas kasihan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah kita akan mengulangi sejarah seperti itu Bapak Ibu? Tidak ada yang menaruh belas kasihan. Sehingga Tuhan Yesus sendiri yang datang. Maukah engkau sembuh? Tuhan, dia memberi, memang kenyataannya seperti itu. Tidak ada. Apa yang Yesus katakan? Angkatlah tilammu, ayat yang ke-8. Bangkit dan berjalanlah. Kalau kita tidak berperan apa-apa Bapak Ibu, yang sebenarnya kita punya kemampuan, sekali lagi, kita jemaat GPD El Shaddai Magelang ada terlalu banyak potensi yang Tuhan taruh kepada kita. Tapi, kalau kita tidak mau manfaatkan potensi itu, maka Tuhan sendiri akan turun tangan. Mungkin Tuhan sendiri akan pakai ibu gembala untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada begitu banyak Bapak Ibu, potensi yang ada pada kita. Jangan sampai peristiwa 38 tahun seorang yang lumpuh itu, tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang mau tahu, ditinggalkan dan dibiarkan sendiri. Tidak mengalami kebaikan, tidak ada budaya antri, tidak ada yang mau mempedulikan dia. Itu terulang lagi di hari-hari ini Bapak Ibu. Itu sebabnya hari-hari ini mari kita bangkitkan rasa kepedulian kita. Ada banyak Bapak Ibu sekarang ya di lingkungan kita masing-masing saja. Ada banyak orang yang membutuhkan. Ada banyak Bapak Ibu. Jangan kita cuek dengan hal itu. Sekali lagi Tuhan sudah taruh kemampuan dalam hidup kita. Sudah taruh segala-galanya Bapak Ibu yang bisa kita kerjakan. Mungkin sangat sederhana berdoa untuk keselamatan jiwa mereka. Dan mungkin juga berkorban bagi mereka. Saya yakin kita semua punya kepedulian hal itu. Kita bersyukur kita ada di gereja ini yang diajarkan untuk punya belas kasihan. Dan itu mari kita lakukan. Yang terakhir Bapak Ibu. Sekalipun keadaan dan kondisi orang lumpuh itu belum mengalami apa-apa. Belum ada perubahan. Masih tetap dalam kondisi yang seperti itu. Tetapi orang lumpuh ini tetap ada di sana. Tetap ada di sana. Dia tidak kemana-mana Bapak Ibu, tidak lari ke cari pertolongan di tempat lain. Hanya di situ dia berada. Dia punya pengharapan. Dan pengharapannya itu tidak pernah sirna Bapak Ibu. Sekali lagi tidak gampang Bapak Ibu harus menunggu 38 tahun. Ini butuh hal yang luar biasa. Kesabaran, kesetiaan. Sekalipun kenyataan dan keadaan belum berubah Bapak Ibu. Dia sudah melihat orang ditolong, dia sudah melihat orang berlompat-lompat, dia sudah melihat mata orang yang buta dicelikan. Segala macam penyakit. Dan dia sendiri belum mengalami apa-apa Bapak Ibu. Hal yang baik dari orang ini, saya juga ingin bagikan kepada kita semua. Dia tetap ada di sana. Tidak minta pertolongan kepada yang lain. Dia hanya mau percaya dan berharap kepada Tuhan.
sekalipun harus menunggu waktu yang tidak singkat Bapak Ibu, 38 tahun, dia ada di sana. Bapak Ibu, hari-hari ini kita dalam pergumulan, mungkin kita sudah mulai melirik ke kanan atau ke kiri, atau ke belakang, atau ke depan. Pandangan kita sudah bukan lagi ke atas, kepada Tuhan. Oh, kok kayaknya kalau pergi ke sana, saya yakin orang itu Bapak Ibu seperti keadaan kita hari ini. Ketika kita ada dalam pergumulan, ada beberapa kesaksian yang menceritakan. Dia ditawarkan untuk pergi ke sana. Dia ditawarkan untuk pergi ke sana karena di sana ada pertolongan yang singkat, cepat, dan pasti. Ada banyak tawaran untuk menyelesaikan, ada banyak solusi yang ditawarkan dunia ini. Tapi mari kita belajar, orang lumpuh ini tetap ada di sana. Saya ingin tanya, dan Bapak Ibu bisa jawab di hadapan Tuhan sendiri, seperti apa kondisi hati kita di hari-hari ini dalam kita menghadapi pergumulan. Saya tahu, saya yakin pasti ada orang yang berkata, ayo ke sana bro, ayo ke sana sis, ayo ke sana pak, ayo ke sana bu. Pasti, apalagi kalau masalah yang kita hadapi itu sudah viral, wah sulit, berat, penyakitnya susah disembuhkan. Pasti kita sudah mendengar, wah kita mungkin sudah melihat di media sosial ini penyembuhan dan lain sebagainya, menyelesaikan masalah. Pasti kita sudah melihat hal itu. Orang lumpuh ini tetap ada di sana. Bapak Ibu, saya ingin juga menegaskan kepada kita, tetaplah di sini. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, amin Bapak Ibu. Tetaplah di sini. Jangan kemana-mana. Orang lumpuh ini seandainya dia mengikuti ajakan orang, memang tidak dijelaskan Bapak Ibu. Tapi 38 tahun itu bukan waktu yang singkat. Aduh, kau terlalu lama di sini, buang-buang waktu di sini. Ada di sana bisa menolong engkau, pasti. Sebab keadaan kita juga itu bukan satu hal yang jarang. Sudah bukan satu hal yang aneh Bapak Ibu. Tapi saya ingin katakan, kalau orang lumpuh ini mengikuti ajakan orang untuk tinggalkan kolam Bethesda itu, dia tidak mengalami belas kasihan. Saya ingin katakan juga kepada kita, kalau kita tinggalkan Tuhan, mungkin seperti kata orang, ada penyembuhan, ada penyelesaian, ada solusi di mana-mana sana itu Bapak Ibu. Tetapi tidak seperti solusi yang Yesus berikan. Yesus ada di situ, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan juga ada pada kita, maukah kita sembuh? Maukah kita selesai persoalan kita? Tetap ada di sini, jangan kemana-mana. Sebab Tuhan sangat tahu apa yang kita perlukan. Lebih dari yang kita tahu. Apalagi orang tahu Bapak Ibu. Orang lain tidak mau tahu kita. Kenyataannya di 3 poin yang saya sampaikan, tidak mau tahu orang lain. Tuhan mau tahu apa yang kita perlukan. Mazmur 55 ayat 22, tidak untuk selamanya orang benar dibiarkan Tuhan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Roma 5 ayat 5, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, berharap kepada manusia, kita sudah punya pengalaman. 1-2 kali mungkin menolong kita, 3-4 kali dan selanjutnya mereka juga punya keterbatasan. Sekali lagi, Tuhan Tuhan sangat tahu apa yang kita perlukan. Dia bahkan lebih tahu dari apa yang kita tahu tentang keberadaan kita. Karena dialah yang menjadikan kita. Kita ini adalah buatan tangannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, dia yang buat kita ini. Dia tahu hati kita, dia tahu otak kita, dia tahu segala-galanya. Karena memang dia Allah yang maha tahu. Allah El Shaddai. Tetap berharap kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Satu kali waktu kita pun akan mendengar seperti orang lumpuh itu mendengar kalimat, maukah engkau sembuh? Bangkit dan berjalanlah. Dan seketika itu juga orang itu bangkit dan berjalan. Terus berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan,
Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau ajak kita menyanyikan satu lagu. Sama-sama kita belajar. Terus terang, saya pun masih belajar lagu ini Bapak Ibu. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia. Ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saya minta tolong rekan-rekan singer, Om Hendro bisa bantu nyanyikan pujian ini. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia. Kau penolongku yang setia. Ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapan. Sekali lagi dari awal. Saat ku lemah, kau angkat tanganku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Amin. Haleluya. Mari kita imani setiap kalimat yang ada dalam pujian ini. Kau penolongku yang setia. Amin. Percaya padamu. Benar Tuhan. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku. Saya ajak sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Haleluya. Saat ku jatuh, kau topang tangan. Kau penolongku yang setia. Amin. Haleluya. Benar Tuhan. Ku percaya padamu. Haleluya. Juru selamatku, tempat pengharapan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Aku percaya. Haleluya. Amin. Apapun pergumulan kami, persoalan yang kami hadapi, hari ini kami punya komitmen untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Yang dapat aku percaya janji-Mu ya dan amin. Aku percaya janji-Mu ya dan haleluya, haleluya. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Haleluya. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saya ingin meminta Bapak Ibu dan kita semua, mari kita renungkan keberadaan kita hari ini. Tuhan sangat tahu apa yang kita perlukan. Kalau kita dalam situasi dan kondisi di tengah-tengah pergumulan kita, pergumulan hidup ini, Dia sangat tahu, Dia sangat mengerti apa yang kita butuhkan. Kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, Dia pun ingin kita mengambil bagian sebagaimana kita sudah ditolong oleh Tuhan, sebab Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan jadikan kita perpanjangan tangannya. Tuhan akan jadikan kita saluran berkat-Nya. Kalau kita sudah ditolong,
Melalui kita, orang lain juga bisa ditolong. Jemaat lain bisa ditolong. Jemaat yang lain bisa mengalami kasih karunia dari Tuhan, mengalami belas kasihan dari Tuhan. Biar ini menjadi perenungan kita semua. Haleluya, haleluya. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Mari kita minta kepada Tuhan. Haleluya. Sebab kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kuatkan kami, topang kami Tuhan. Haleluya. Kuatkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Aku percaya. Haleluya. Amin, amin, amin. Setia di dalam aku percaya. Haleluya. Percaya anugerah-Mu besar lebih dari semua. Sambil kita mengangkat tangan kita, nyatakan kepercayaan kita hanya kepada Dia saja, Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Tuhan. Benar Tuhan. Di dalam hidupku. Haleluya, aku percaya. Anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Lebih dari semua yang dapat kupinta. Kita akan menyanyikan pujian ini sekali lagi. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada gembala. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar lebih dari semua. Ibu Yuni Haryono akan memimpin kita di dalam doa. Aku percaya. Aku percaya. Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Percaya anugerah-Mu besar lebih dari semua yang dapat kupinta. Haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, tolong kami Tuhan, janji-Mu yang Amin. luar biasa Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang kami perlukan Tuhan. Amin. Engkau tahu keadaan hati kami. Engkau tahu keberadaan kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami telah menerima janji-Mu Tuhan. Amin. Engkau mempedulikan kehidupan kami. Amin. Engkau yang penuh dengan belas kasihan itu telah melawati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, keadaan kami sedang kelawat dan kami sudah menerima Tuhan apa yang kami perlukan Tuhan. Engkau memulihkan keadaan batin kami. Engkau menguatkan iman kami Tuhan. Engkau meluruskan pikiran kami Tuhan. Perasaan kami Engkau kuasai dengan Roh Kudus. Sehingga Tuhan, setiap apa yang kami pikirkan, setiap apa yang kami katakan, setiap apa yang kami lakukan Tuhan, ada Roh Kudus yang memimpin kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Jadikan kami Tuhan seperti Engkau Tuhan, yang peduli kepada sesama kami Tuhan. Amin. Amin. Ampuni kami Tuhan, kalau kami kurang peduli Tuhan.
Dan tolonglah kami Tuhan untuk kami juga melakukan kebaikan kepada sesama kami Amin. Tuhan. Amin. Dan tolonglah kami Tuhan, Haleluya. untuk kami bisa ya Tuhan memikirkan sesama kami yang membutuhkan Tuhan. Karena Kau terlebih dahulu Tuhan sudah menaruh belas kasihan dan kebaikan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Jerry ya Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Biarlah Engkau bukakan terus setiap rahasia firman-Mu untuk menolong jemaat-Mu, untuk menolong umat-umat ketebusan-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang ajaib, yang menolong kami semua. Kami sudah menyambut firman-Mu yang kudus Tuhan, kebenaran dan janji-Mu yang ajaib, dan perkataan-Mu itu sempurna. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami imani dan kami aminkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya firman-Mu ya dan amin buat kami. Kami mau belajar percaya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Hari ini kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam kami. Setiap kami yang ada dalam kelemahan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami memperoleh kekuatan baru. Setiap kami yang dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, kami percaya ketika kami berseru kepada nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima kesembuhan. Yang di dalam kesusahan, yang di dalam kesedihan, kami percaya di dalam nama Yesus ada penghiburan, ada kekuatan. Yang dalam masalah-masalah kami percaya di dalam nama Yesus, ketika kami berseru Engkau memberikan kami jalan keluar yang baik. Kami terus berdoa bagi pemerintah negara kami, berkat hikmat Tuhan, kasih Tuhan, belas kasihan-Mu ada atas negara kami, ada atas bangsa kami. Dalam memerintah negara kami, berkati mereka untuk terus punya hati yang takut akan Tuhan. Berikan mereka tuntunan Tuhan, berikan mereka hikmat dari Engkau untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik bagi negara ini. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati seluruh umat-umat-Mu yang sudah hadir. Kami percaya berkat Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani dimanapun kami berada. Jadikan kami berkat ya Tuhan, memberkati satu dengan yang lain dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani hari ini. Biarlah setiap kami terus melayani Engkau dengan penuh sukacita. Kami akan tinggalkan tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kami mau terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya. Di dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita sekalian keluarga GPDI El Shaddai Kota Magelang. Saya harap Bapak Ibu, rekan-rekan semua dalam keadaan yang selalu sehat dan tetap penuh dengan sukacita walaupun kita semua masih belum bisa beraktivitas dengan normal seperti yang biasa kita lakukan. 6 bulan sudah negara kita dan dunia ini ada dalam kondisi pandemi COVID-19 atau COVID-19. Dan dari semua kabar berita yang kita dengar, baik dari WHO maupun dari Kementerian Kesehatan kita, belum ada tanda-tanda kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Pada kesempatan ini izinkan saya berbicara bagaimana kami, para praktisi medis, melihat situasi saat ini dan semoga nantinya dapat memberikan cara pandang yang lebih luas bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua
dalam menilai situasi saat ini, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita maupun bagaimana kita bergereja, kita dapat menilai dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Yang pertama Bapak Ibu, jadi COVID-19 ini adalah penyakit yang betul-betul baru. Tidak ada satu orang pun dokter atau praktisi medis di dunia ini yang bisa mengklaim bahwa dirinya memiliki obat atau cara penanganan terapi yang paling benar, paling tepat untuk penyakit ini. Yang sudah diketahui dengan pasti adalah bahwa virus ini ditularkan melalui droplet atau percikan yang kemudian bisa masuk melalui mata, hidung, atau mulut kita. Nah, kalau Bapak Ibu ingat 6 bulan yang lalu, Bapak Ibu sudah cukup lama ya, 6 bulan yang lalu ketika saya memberikan informasi mengenai penyakit ini di gereja, saya mengatakan bahwa virus ini tidak ditularkan lewat udara atau airborne. Nah, tetapi dalam perkembangannya penelitian kemudian menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu, sekali lagi ya, dalam keadaan tertentu, COVID-19 bisa ditularkan melalui udara atau airborne. Terutama dalam kondisi ruangan yang tertutup dengan sirkulasi udara ber-AC. Jadi bukan berarti ditularkan melalui udara itu artinya seandainya saya terinfeksi, virusnya kemudian bisa diterbangkan oleh angin menghampiri Bapak Ibu di rumah masing-masing, bukan seperti itu. Jadi ditularkan melalui udara ini dalam arti dalam kondisi tertentu, di ruangan tertutup dan sirkulasi udaranya ber-AC. Yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa COVID-19 ini memiliki angka kematian 4-5% di Indonesia. 4-5%. Artinya dari 100 orang yang terinfeksi, 4-5 orang diantaranya meninggal dunia. Kalau kita lihat angka tersebut, secara umum memang tampak kecil. Karena berarti masih ada 95 orang kan yang selamat walaupun dia terinfeksi. Tapi di dalam angka tersebut 4-5% itu, pasien yang memiliki resiko lebih besar untuk mengalami kematian adalah mereka yang berusia lanjut atau mereka yang memiliki penyakit penyerta lain. Misalnya seperti hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit paru-paru, diabetes, dan lain sebagainya. Penyakit kronis yang lain. Namun, bukan berarti kemudian diartikan bahwa rekan-rekan yang masih muda dan 100% merasa fit begitu ya, kemudian aman dari resiko kematian. Bukan seperti itu. Kita mengartikannya seperti ini. Siapapun kita, berapapun usia kita, seperti apapun kondisi kesehatan kita saat ini, kita tetap memiliki resiko kematian bila kita tertular COVID-19. Hanya saja, mereka yang berusia lanjut dan memiliki penyakit penyerta memiliki resiko lebih besar untuk mengalami kematian daripada mereka yang berusia lebih muda dan tidak memiliki penyakit penyerta. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, ini yang paling penting Bapak Ibu yang ingin saya tekankan. Pandemi ini kapan sih selesainya? Itu menjadi pertanyaan dunia saat ini. Bukan cuma Bapak Ibu di rumah, bukan cuma saya. Ini pertanyaan sedunia. Anak saya hampir setiap hari bertanya, kapan corona ini selesai, Pi? Itu pertanyaan semua orang. Jadi virus ini akan habis, akan bisa dituntaskan ketika vaksinnya ditemukan. Kapan? Kita belum tahu. Banyak negara sedang berlomba saat ini untuk memproduksi vaksinnya, tapi semuanya masih dalam tahap uji coba dan belum ada satu perusahaan, satu negara pun yang kemudian bisa mengklaim tanggal pasti kapan vaksin itu bisa diedarkan. Jadi kita masih harus menunggu. Begini Bapak Ibu, obat atau terapi bagi mereka yang terinfeksi COVID ini belum ditemukan secara pasti. 2, vaksinnya juga belum ketemu. 3, kita tahu bahwa COVID-19 ini amat sangat mudah menular. Kemudian yang keempat, kalau tertular berisiko kematian. Artinya upaya apa yang bisa kita lakukan sekarang sambil menunggu vaksin? Cuma satu Bapak Ibu, yaitu mencegah penularan. Pencegahan penularan itu cuma satu-satunya solusi yang kita bisa lakukan sekarang. Tidak ada upaya lain yang lebih penting dari pencegahan penularan. Keempat nih Bapak Ibu,
Kenapa mencegah penularan ini saya tekankan? Karena seiring lamanya pandemi ini berlangsung sudah 6 bulan ya. Saya mungkin termasuk di dalamnya juga Bapak Ibu sekalian di rumah mulai berkompromi dengan keadaan. Kita pasti sudah sering lah dengar kata-kata, aduh kalau di rumah terus bosan, jalan-jalan asal pakai masker kan nggak apa-apa. Atau ada sebagian orang yang memilih, sepedaan kan nggak apa-apa, cuma sama teman-teman kantor kok. Nah waktu sepedaan padahal nggak pakai masker juga. Kumpul nongkrong sama teman-teman kan juga nggak apa-apa. Kan mereka teman kita tahu mereka sehat. Padahal kita tahu orang yang terinfeksi COVID-19 ini bisa saja tidak bergejala. Makan bareng teman-teman kantor kan juga nggak apa-apa. Ya padahal waktu makan pasti lepas masker. Di gereja Bapak Ibu, lepas masker nggak apa-apa lah. Pengap, nyanyi, pakai masker seperti ini pengap. Saya berbicara seperti ini pakai masker saja memang terasa pengap Bapak Ibu. Nah kita sering kali berkompromi seperti itu. Nggak usah cuci tangan juga lah. Orang dari tadi juga nggak pegang macam-macam. Padahal Bapak Ibu, droplet itu bisa menempel di tangan kita tanpa kita sadari. Dan tidak kelihatan Bapak Ibu. Tidak ada tandanya. Kalau tangan kita ini ada droplet COVID-19, virus corona yang sudah menempel, tidak ada tandanya. Kalimat-kalimat kompromi seperti itulah Bapak Ibu yang membuat Indonesia saat ini rata-rata angka kasus baru COVID-19-nya sudah menyentuh angka 4.500-an kasus per hari. 4.500 Bapak Ibu. Kita melangkah dari 6 bulan yang lalu, per hari itu cuma nambah puluhan, kemudian tambah banyak jadi ratusan, jadi seribuan, dan saat ini 4.500. Itu bukan angka yang sedikit. Dan ketika perilaku masyarakat yang berkompromi ini terus dilanjutkan, angka ini akan makin bertambah besar. Alasannya banyak memang Bapak Ibu. Ada yang bosen, ada yang mengeluhkan karena alasan ekonomi. Kemudian banyak orang sudah melupakan pentingnya mencegah penularan. Padahal ketika saya berkompromi, saya tidak hanya sedang membahayakan orang-orang terdekat saya, keluarga saya, tetapi saya juga sedang membahayakan nyawa orang lain. Ketika saya berkompromi, saya tidak pakai masker, saya malas cuci tangan, saya sedang membahayakan nyawa orang lain. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dari 4 poin tadi, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita tahu ibadah di gereja kita sudah dibuka lagi sejak beberapa waktu yang lalu. Walaupun masih dengan banyak pembatasan dan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Pembatasan jumlah jemaat yang boleh beribadah secara langsung di gereja dan pembatasan usia maksimal jemaat yang boleh beribadah langsung di gereja, yaitu di bawah 65 tahun, menurut saya pribadi sama sekali bukan bermaksud untuk menghalangi atau mempersulit kita, Bapak Ibu sekalian di rumah, untuk beribadah kepada Tuhan. Justru gereja kita sedang mempraktekkan kasih yang tidak berkompromi. Saya meyakini sekali bahwa gereja mengasihi setiap kita. Gereja mengasihi saya, gereja mengasihi Bapak Ibu di rumah. Dan oleh karenanya, gereja kita tetap dalam prinsip untuk mencegah penularan sebagai satu-satunya solusi yang ada saat ini sambil kita menunggu vaksinnya ditemukan. Pencegahan penularan ini terutama dilakukan kepada Bapak Ibu yang paling berisiko, yaitu yang memiliki usia 65 tahun ke atas, sambil terus melakukan inovasi dan mencari solusi terbaik agar gereja dapat melayani Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan saat ini bisa memberikan cara pandang yang lebih luas, cara pandang yang lebih mendalam
bagi Bapak Ibu, bagi rekan-rekan, bagi aktivis gereja sekalian dalam mempertimbangkan segala sesuatu di kondisi pandemi saat ini. Seperti firman Tuhan katakan, mari kita bersabar dalam kesesakan ini. Kita bersabar bersama-sama sambil terus menaruh pengharapan dan iman kita di dalam Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar